Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khatami Anwari sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan membahas pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus dianggarkan oleh masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan ini adalah sebagaimana yang diutamakan oleh Nanang Fatah, bahwa pembiayaan adalah pendidikan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruangan, perbaikan ruangan, pengadaan peralatan atau mobil, pengadaan alat-alat dan buku pelajar, alat tulis, motor, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lain-lainnya. Pengertian di atas menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sesungguhnya sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan, revenue, dan penggunaan biaya, expenditure, yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pembiayaan pendidikan. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasil yang mempunyai kualitas yang baik, dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Jadi apabila seseorang itu melakukan satu kegiatan itu dengan biaya yang rendah dan hasil yang kualitasnya cukup baik, maka itu bisa dikatakan sebagai efektif. Pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan disebut bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pada peraturan pemerintah itu disebut bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, Pemda, dan masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini adalah meliputi penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan, prosedur penjualan dan konsumen pendidikan akan menyentuhkan diri ke dalam suatu transaksi ekonomi di bidang pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Makin efisien dana pada sistem pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, dengan efisiensi akan lebih banyak tujuan program yang akan dicapai dengan anggaran yang tersedia. Ya, sekian dari saya pemateri pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tidak melihatkan pengeluaran untuk tujuan. Bentuk dari luar negeri.
Jumlah biaya pendidikan dari luar negeri tidak semuanya berbentuk uang, akan tetapi mungkin dalam bentuk tenaga ahli luar negeri. Kesulitan yang timbul dalam menghitung biaya pendidikan sumber dari bentuk luar negeri adalah bahwa mungkin bagi negara yang menerima bagi negara penerima malahan harus mengeluarkan biaya pendidikan untuk gaji dan ahli bantuan dari luar negeri tersebut. Sumber-sumber swasta. Tidak semua sumber yang berasal dari swasta dapat memperkirakan biaya yang digunakan untuk pendidikan, terutama biaya yang dikeluarkan dari orang tua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi di bagian C, yaitu metode penetapan biaya dengan memperkirakan pengeluaran berdasarkan laporan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa penetapan biaya dengan menggunakan metode pengeluaran berdasarkan keterangan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan menghadapi berbagai macam kesulitan, diantaranya kurangnya informasi dan sumber-sumber pembiayaan. Jadi artinya di sini bahwa dalam penetapan biaya itu ada kesulitan, yaitu diantaranya kurangnya informasi dan sumber-sumber pembiayaan. Maka dari itu cara untuk menghadapinya yaitu sering digunakan metode penetapan biaya didasarkan laporan dari lembaga pendidikan yang biasa disebut yaitu SP4, Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran, yang mana itu adalah merupakan metode penetapan biaya pendidikan berdasarkan laporan dan lembaga pendidikan dan memiliki beberapa kriteria, yaitu diantaranya di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, harus ada laporan dari lembaga. Yang kedua, laporan harus dibuat secara seragam. Artinya laporan ini dibuat dengan standar fungsionalnya, yaitu dengan standar fungsional yang sama. Yang terakhir yaitu laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi lembaga itu. Terus yang selanjutnya ada sumber pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan mengkaji bagaimana pendidikan diperoleh dan dipergunakan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Artinya manajemen pembiayaan di sini maksudnya artinya seluruh yang terkait dengan keuangan sekolah itu berasal dari perencanaan, terus ada pembukuan, ada pembelanjaan, ada pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jadi ada sistematis dalam mempergunakan keuangan sekolah. Sama halnya sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Pada umumnya sekolah swasta memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan. Jadi pada sekolah swasta pun memiliki juga sumber-sumber anggaran penerimaan, yang mana terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta orang tua murid. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi artinya dalam undang-undang tersebut setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 47 tentang sumber pendanaan pendidikan, yaitu ayat pertama berbunyi sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pada ayat 2, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat yang ketiga yaitu
ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan 22 peraturan pemerintah. Artinya dalam sumber pembiayaan sekolah di situ harus ada keikutsertaan dari pembiayaan dari pemerintah daerah, masyarakat maupun orang tua murid. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhara Jatun dari kelompok 2, ingin menjelaskan sumber biaya pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya pendidikan dari pemerintahan. Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya pendidikan sekolah masih dibebankan sebagian dari pemerintahan, di mana jumlah ekonomi pendidikan kurang baik atau sangat minim. Untuk mengatasi minimnya pendidikan, sumber dana pendidikan yang kita ketahui yaitu BOS reguler, BOSDA, serta komite, di mana BOS reguler tersebut untuk kepentingan pendidikan di sekolah, sedangkan BOSDA yaitu untuk biaya siswa setiap orang siswa, di mana dana komite tersebut untuk pengelolaan pendidikan atau biaya pendidikan di sekolah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Egar. Di sini saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pembiayaan pendidikan dari orang tua dan siswa. Yang pertama adalah sumbangan pembinaan pendidikan atau yang disebut dengan SPP untuk saat ini. SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Biasanya ini pada sekolah swasta. Namun ada beberapa sekolah negeri yang mungkin saat ini sedang digratiskan oleh pemerintah. Pada SPP ini biasanya ditetapkan oleh sekolahnya tersebut. Entah itu 800.000, entah itu 1 juta, entah itu 1.200.000. Namun dalam pembiayaan ini dia memiliki kriteria. Tidak semuanya sama. Mungkin ada dari rakyat menengah, rakyat atas, rakyat yang ke bawah. Mungkin akan beda pembiayaan dalam SPP tersebut. Lalu yang kedua adalah sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau yang disebut SBP 3. Namun sekarang diganti, yaitu adalah komite sekolah, di mana dalam komite sekolah ini atau sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ini diurus oleh orang tua siswa dan persetujuan oleh guru. Dan biasanya komite sekolah ini dipimpin oleh orang tua wali dan orang tua wali siswa dan lainnya. Lalu yang ketiga ada sumbangan lain-lain, di mana sumbangan lain-lain ini adalah sukarela oleh orang tua siswa, entah itu dalam bentuk materi, entah itu barang, entah itu uang, dan itu tidak ada paksaan. Itu sebagai biasanya di sekolah menyebut itu adalah donatur. Lalu yang C adalah masyarakat, pembiayaan dari masyarakat, di mana masyarakat juga harus peduli terhadap pendidikan, di mana dalam Sikdiknas pasal 54 Undang-Undang dan keikutsertaan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Husna. Saya di sini ingin membahas tentang biaya operasional pendidikan, di mana biaya operasional pendidikan di sini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik sebagai tuntutan penyelenggaraan proses pendidikan. Pendidikan tidak dapat berjalan secara lancar tanpa dukungan dari biaya operasional pendidikan. Orang tua siswa mengeluarkan biaya pendidikan yang tinggi mengharapkan pendidikan tersebut agar menghasilkan output pendidikan yang tinggi pula. Di sini, biaya operasional pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh sekolah masing-masing. Sekolah swasta memiliki keputusan untuk menentukan biaya operasional masing-masing sekolah. Upaya pemerintah maupun swasta yang terus meningkatkan biaya operasional pendidikan dimaksudkan untuk membantu sekolah tersebut meningkatkan output pendidikan
di setiap tahunnya. Contoh biaya operasional pendidikan yaitu SPP dan uang pangkal. Biaya SPP ini terdiri atas SPP yang ditetapkan besarnya dan ditetapkan oleh per semester, dan SPP variabel yang besarnya ditentukan berdasarkan SKS. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai pengeluaran biaya pendidikan. Nah, dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu harus dipergunakan secara efektif dan efisien. Artinya, perolehan dana tersebut harus dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan sesuai dengan anggarannya pada suatu lembaga pendidikan. Kemudian, pengeluaran biaya pendidikan tersebut berhubungan dengan pendidik, tenaga kependidikan, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas. Yang selanjutnya, dalam penentuan pengeluaran biaya pendidikan tersebut melibatkan pertimbangan di setiap kategori anggarannya. Nah, yang pertama itu ada pengawasan umum. Di dalam pengawasan umum ini, sumber keuangan tersebut ditetapkan untuk tugas-tugas administrator dan manajerial, kemudian untuk gaji para administratornya, pembantu para administrator, dan biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan kantor. Kemudian pengeluaran biaya yang selanjutnya ada di pengeluaran pengajaran, di mana pengeluaran pengajaran ini dana dikeluarkan untuk gaji guru, pengeluaran untuk membeli buku-buku yang diperlukan untuk pengajaran, serta alat-alat yang digunakan pada saat belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada pengeluaran biaya, di mana pengeluaran biaya ini dengan memberikan pelayanan kesehatan, bimbingan, dan perpustakaan. Kemudian pengeluaran biaya yang keempat yaitu ada pemeliharaan, perlengkapan, dan perbaikan fasilitas seperti gedung maupun halaman sekolah. Kemudian pengeluaran biaya pendidikan yang kelima yaitu ada pengeluaran operasional lainnya yang meliputi tentang biaya telepon, pembayaran air dan listrik, dan gaji personil dalam pemeliharaan gedung di sekolah. Kemudian ada pengeluaran biayaan yang terakhir yaitu pengeluaran tetap, pengeluaran modal, jasa, hutang, dan perkiraan pendapatan. Nah, dari semua pengeluaran tersebut harus dipergunakan dengan sebaik mungkin dengan mengikuti proses yang telah ditentukan, di mana siapa yang berhak untuk memegang uang kas tersebut dan siapa yang berhak untuk membukukan hasil dari pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan. Nah, di dalam pada proses pengeluaran tersebut juga penggunaan keuangan itu harus sesuai dengan bukti dan anggaran masing-masing, di mana anggaran tersebut dicatat dengan nomor, tanggal secara jelas, kemudian diserahkan ke kepala sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah itu berperan penting dalam proses pengeluaran biaya pendidikan dengan mengawasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim. Di sini saya akan membahas tentang pengeluaran biaya pendidikan menurut jenis, tingkat, dan sifat. Yang pertama yang menurut jenis, yaitu keseluruhan pengeluaran untuk biaya pendidikan dihitung dari jenisnya. Dalam hal ini, penggunaan istilahnya harus tepat karena istilah ini justru akan memberi perbedaan jenis pengeluaran yang dihitung dalam biaya pendidikan. Sebagai contoh, pengeluaran pendidikan pemerintah akan berbeda maksudnya dengan pengeluaran untuk pendidikan pemerintah. Yang dimaksud adalah pengeluaran dari dana-dana pemerintah untuk pendidikan. Sedangkan pada pengeluaran untuk pendidikan pemerintah yang dimaksud adalah pengeluaran pada lembaga pendidikan pemerintah apapun sumbernya. Jadi pengeluaran pendidikan pemerintah tadi yaitu bisa dari APBN, APBD ataupun yang lainnya. Dan pengeluaran untuk pendidikan pemerintah yaitu
seperti dana bosda dari komite sekolah. Yang kedua adalah pengeluaran menurut tingkatan. Metode pengeluaran biaya didasarkan tingkatan jenjang pendidikan ini dilihat sepintas mudah, tetapi pada realitanya sangat sulit untuk diimplementasikan. Karena jenjang pendidikan ini semakin tinggi, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin mahal. Pada kita waktu SD, biaya yang kita butuhkan mungkin hanya sekitar ya minimal 1 juta lah per tahunnya. Lebih kepada jenjang SMP mungkin meningkat sampai ke jenjang pendidikan tinggi negeri. Mungkin akan lebih mahal lah jenjang pengeluaran akan semakin banyak. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran menurut sifatnya. Metode penetapan biaya pendidikan dengan dasar sifat pengeluaran ditetapkan pengeluaran yang bersifat yang berulang-ulang. Jadi maksud yang berulang-ulang ini seperti administrasi guru, tentang program pengajaran dan lain-lain. Sifat yang tadi ada yang bersifat berulang-ulang dan ada sifat yang tidak berulang-ulang. Sifat yang tidak berulang-ulang ini adalah penanaman modal di awal, seperti pembelian lahan, pembuatan perpustakaan, pembuatan kantor, pembuatan kelas. Nah, itu hanya di awal, tidak berulang-ulang. Itu adalah capital cost. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.